Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu. Selamat datang kembali kepada para permisa podcast Bincang Santai Tanah Air ya, Bapak Ibu. Selamat datang juga kepada para vapers yang selalu setia menonton podcast Bincang Santai kita. Oke, semoga kita juga semua selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Nah, Bapak Ibu, pada episode kita kali ini saya akan berbincang santai dengan seorang ibu yang sangat luar biasa ya. Beliau sudah mempunyai 8 orang cucu. Wah, luar biasa. Tapi masih mau menjalankan bisnis vape ini. Nah, kira-kira penasaran nggak para vapers ini ya? Langsung saja kita sapa Ibu Uti Suprapti. Halo Ibu. Halo, dadah. Wah, ini dia nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Waalaikumsalam. Bapak, Ibu sekalian semua yang ada di tanah air Indonesia yang tercinta. Wah, luar biasa nih Ibu Uti. Oke, Ibu Uti, apa kabar Ibu? Alhamdulillah Mas Andra, sehat, baik, dan selalu semangat. Wah, luar biasa nih Ibu Uti. Nah, Ibu Uti ini sebelum kita mulai bincang santai, ini mungkin Ibu Uti bisa mengenalkan kepada para pemirsa atau para penonton podcast Vape Bincang Santai ini, Ibu Uti ini kegiatannya sehari-hari ini sebagai apa, lalu apa saja, apa kesibukan Ibu Uti sehari-hari, kira-kira seperti itu. Silakan Ibu Uti. Oke Mas Andra ya, ini sebenarnya kalau di medsos ini teman-teman panggil saya itu Bunda Uti. Nah, sekarang saya mau memperkenalkan yang siapa sih yang sebenarnya saya, ya. Nah, ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu vaper juga yang mungkin baru kenal, perkenalkan nama saya Eko Suprapti, ya. Nah, Eko Suprapti nama saya itu asli saya dari Jawa Timur, Mas Andra, dari Ponorogo. Nah, terus kegiatan saya sehari-hari ya namanya juga nenek, jadi ya bantuin anak-anak di rumah, menjagain anak-anaknya kalau mereka pada kerja. Nanti kalau siang ada yang diambil, ntar kalau sore juga ada yang sore ngambilnya gitu. Jadi sehari-hari ya cuman di rumah berdua sama bapak. Gitu. Baik Ibu. Jadi ini berdua cuman sama Bapak, tapi masih aktif menjalankan bisnis vape. Wah, luar biasa nih Ibu. Nah, ini karena apa Mas Andra? Karena itu kemarin saya yang memang minta izin sama bapaknya. Ternyata Mas Andra menjalankan sesuatu itu kalau ada izin dari suami itu alhamdulillah lancar, diberikan kelancaran. Nah, soalnya itu. Jadi kalau yang kemarin-kemarin ya masih mungkin curi-curi ya diem-diem gitu. Sama sih Mas Andra, saya menjalankan bisnis online ini, cuman ya itu tadi curi-curi waktunya, nggak bilang juga sama suami. Ternyata ya hasilnya nggak ada. Hasilnya kurang ini. Alhamdulillah di vape ini lumayan sudah, soalnya itu tadi karena doa restu itu penting Mas Andra. Betul sekali Ibu Uti. Oke, baik. Nah Ibu, ini kita coba langsung mulai aja Bu ya bincang santai Ibu ya. Oke, Ibu, ini pertanyaan pertama nih paling gampang sebenarnya. Ibu ini pertama kali mengenal aplikasi vape itu dari mana? Nah, mungkin boleh ceritakan Ibu sedikit. Ini ya sebenarnya nggak ada sih Mas Andra, saya yang mengenalkan ke saya itu nggak ada. Ya, enggak ada. Terus waktu itu sih ceritanya begini, saya dengan Mas Ade itu kebetulan mentor saya ya. Nah itu beliau itu membuat grup pembelajaran Mas Chandra. Grup pembelajaran itu apa ya, ilmunya ilmu merekrut, ilmu closing. Nah itu saya ada di dalam situ. Terus ternyata lama kelamaan Mas Ade itu memposting bisnisnya itu tanpa apa ya, tanpa ketahuan memprospek gitu maksudnya. Nah terus apa sih ini Mas Ade ini, saya bilang gitu kan. Terus ada waktu itu disebut vape global. Nah di situ saya penasaran Mas Andra ya. Akhirnya saya biasa ke Mbah Google, terus saya googling di sana.
Ternyata kok, Bu ini aplikasi transaksi rupanya, saya bilang gitu kan. Nah, saya pelajari, kok kelihatannya kok mudah gitu. Maksudnya konsepnya itu kok kayaknya mudah nih dijalanin gitu ya. Nah, terus kayaknya pasarnya luas gitu. Nah, akhirnya saya japri sama Mas Ade. Mas Ade, saya daftar. Itu Mas Ade. Oh, jadi langsung ya. Ini iya, langsung jadi daftar ya. tanpa Bu. diprospek. Oh, luar biasa nih. Nah, Ibu, ini berarti dari Ibu pertama kali ini mengenal aplikasi Vape, sampai sekarang nih Ibu sudah menjalankannya berapa lama nih? Itu saya waktu itu Desember tanggal 11. Oh, tanggal 11 Desember Tanggal ya. 11 Desember, Mas Andra. Jadi ya berapa bulan ya? 6. Ya, 6 bulan ya. Iya, betul. Berarti sudah 6 bulan ini Ibu Uti sudah menjalankan aplikasi Vape ya, Bu ya. Nah, ini pertanyaan yang paling penting nih, Bu, yang buat para pemirsa podcast ini pingin tahu. Ibu ini setahu saya sudah usianya mencapai kepala 6 ya, Bu ya. Alhamdulillah, 60. Sudah 60 tahun. Nah, Ibu juga tadi sudah punya cucunya 8. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Ini kita semua nih penasaran, kenapa Ibu nih di usia yang sudah mencapai 60 tahun ini, itu masih mau menjalankan bisnis dan juga mau belajar mengenai aplikasi Vape. Nah, ini apa nih, Bu? Rahasianya nih apa, Bu? Banyak-banyak juga di sini teman-teman anak muda atau mungkin yang penonton yang ada di sini mungkin penasaran, kok ini ibu-ibu atau mungkin kita bisa bilang udah nenek-nenek gitu ya, kok masih mau sih menjalankan bisnis aplikasi Vape? Nah, mungkin bisa ceritakan sedikit Ibu Uti. Memang Mas Andra ya, saya menjalankan Vape ini karena satu, saya perlu belanja masih ya, yang jelas kan belanja itu yang nomor satu, yang utama itu kan belanja. Nah, belanja di sini kalau misalnya belanja biasa kan nggak dapat apa-apa nih, cuma dapat paling diskon waktu itu, dapat stroke pembelanjaan, kan cuma itu doang. Nah, kalau di Vape ini kok ada cashback, macam-macam cashback. Itu. Nah, pertama. Terus kedua, ini pasarnya luas, Mas Andra. Vape ini bisa dikerjakan oleh siapapun yang dewasa ya, maksudnya pria wanita dewasa dengan latar belakang macam-macam, maksudnya seperti karyawan, ibu rumah tangga, terus anak-anak muda, kan pasti itu mereka juga butuh, yang anak-anak kuliah terutama. Nah, terus mereka itu yang suka main HP, yang suka main sosmed, ya dah. Nah, terus ketiga ya Mas Andra ya, saya tahu di mana saya harus mencari mereka. Mereka pasti nongkrongnya di grup-grup FB bisnis online, grup FB bisnis ibu rumah tangga, bisnis sampingan, dan banyak lagi Mas Randra. Jadi grup-grup itu saya gabung itu mungkin ada kali 50 grup ya Mas Andra ya. Biasa ini, Bu. Jadi saya cari yang anggotanya itu puluhan ribu. Jangan cuma yang ribuan gitu maksudnya. Nah, terus di situ kita harus tahu atau kita menggali kebutuhan mereka. Kan mereka banyak yang ini nih, Mas Chandra, yang pemula yang menjalankan bisnis itu pasti perlu sesuatu, dan sesuatu itu pasti yang didapatkan harus gratis. Nah, di situ saya sering berbagi, Mas Chandra, berbagi sama mereka untuk memancing, tapi sebelumnya saya buatkan tempat. Saya buatkan tempat kolam ya Mas, kolam prospek namanya Mas Andra. Kolam prospek ya Bu. Itu yang ngajarin Pak Rusli Mas Andra. Nah itu jadi mereka saya tampung di sana, terus saya gali kebutuhan mereka apa, masalah mereka apa. Nah nanti akhir-akhirnya kita kenalkan aplikasi Vape ini. Nah ternyata mereka cocok, soalnya apa? Mereka butuh untuk belanja yang jelas, pulsa, kuota yang jelas itu. Ya,
Berarti Ibu Gali ya, Ibu Gali dari para pemula-pemula yang dari FB ini ya, di grup FB ini, Ibu Gali kebutuhan mereka apa, nah baru Ibu kenalkan nih aplikasi Vape ini seperti apa. Ibu kasih solusi ya, bisa dibilang seperti itu ya. Dipancing dulu Mas Betul, Chandra ya, dipancing. diulur-ulur nanti baru dikasih pancingannya maksudnya. Jadi baru nanti dikail maksudnya gitu. Wah, luar biasa. Nah ini mungkin kita juga mungkin perlu tahu nih, Ibu ini sudah menjalankan ini aplikasi selama sekitar 6 bulan. Tadi Ibu sudah infokan ke kita ya Bu ya. Nah, sampai 6 bulan ini, sekarang nih kalau kita boleh tahu nih Bu, komunitas Ibu nih di bawah Ibu udah berapa? Maksudnya grup membernya? Iya, yang ada di bawah Ibu ini sudah berapa? Ada berapa orang? Itu sekitar 1.500, tapi masih kurang sedikit Mas Chandra. Oh. Atau berapa ya? Atau 15 gitu. Pokoknya 400 sekian gitu, 1.400 sekian gitu. Wah, luar biasa nih Ibu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya. Oke. Dan lagi saya nggak kenal mereka tadinya, maksudnya apa ya? Saya merekrut itu bukan offline Mas Chandra, semua online, semuanya dari mana-mana gitu maksudnya. Jadi ada yang dari Sumatera, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Kalimantan, ternyata tangga ada juga, tapi kenalnya gitu. Bukan luar biasa. Datengin ke rumahnya, enggak. Benar-benar Mas Chandra, saya selama vape ini belum pernah keluar dari rumah untuk mengajak orang. Oh, ini berarti Ibu cuma di rumah aja, Ibu memberitakan. Iya, Mas Chandra, sambil kelon-kelon cucu. Luar biasa ini Ibu. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu ini juga bisa menjadi salah satu inspirasi Bapak Ibu ya, bahwa Ibu Uti sendiri ini sudah mencapai 60 tahun, di rumah aja punya 8 cucu, ini bisa menjalankan aplikasi Vape. Ini bisa sampai mempunyai komunitas yang sebesar 1.500 orang. Ini luar biasa sekali nih pengalaman dan inspirasi dari Ibu Uti. Nah, sekarang Ibu Uti sendiri nih, apa harapan Ibu Uti pada saat Ibu menjalankan aplikasi Vape ini? Harapan Ibu sendiri ini seperti apa sih nantinya ke depan? Harapan saya untuk ke depannya, untuk pribadi saya maksudnya ya. Sementara untuk pribadi saya, nah itu semoga Vape ini bisa berjangka panjang. Karena apa? Karena saya berharap saya bisa menikmati passive income nantinya. Jadi di samping itu berarti kan secara otomatis saya juga bisa mengajak banyak orang untuk menikmati itu. Jadi kan kita terus berbagi, Mas. Soalnya kan konsepnya vape kan berbagi ya. Betul Ibu. Dan itu memang benar, ternyata memang benar, bukan hanya bukan hanya kata-kata berbagi, tapi memang benar-benar berbagi. Jadi Ibu Uti pun juga sudah merasakan ya bahwa sebenarnya aplikasi Vape ini sudah benar-benar berbagi ya. Iya, alhamdulillah iya. Alhamdulillah. Saya juga udah dapat bagiannya. Baik Ibu. Nah, sekarang itu kan harapan Ibu Uti untuk Ibu Uti sendiri ya. Nah, sekarang harapan Ibu Uti sendiri untuk aplikasi Vape mungkin 3 sampai 5 tahun ke depan ini seperti apa sih? Maunya seperti apa kira-kira? Maunya Vape ini yang sekarang aja sudah sangat luar biasa ya Mas ya, untuk memberikan kemudahan kepada banyak orang ya. Nah, jadi untuk 3 tahun sampai 5 tahun ke depan, saya berharap dan saya berdoa semoga Vape bisa go internasional. Wah, luar biasa nih. Ya Allah. Amin. Semoga kita bisa go internasional ya Bu ya. Oke. Kan sementara ini kan masih belum bisa di luar mau. Iya Ibu. Banyak Mas yang minat banyak sebenarnya sudah, cuman ya itu belum bisa. Iya, ada 1-2 orang yang bisa ada. Saya di Hong Kong ada 1. Wah, berarti Ibu ada punya member ini di Hong Kong. Wah. Ada 1 Mbak Isma, Mbak Isma namanya. Oke, baik Ibu. Jadi kita doakan saja ya sama-sama ya Ibu Uti dan juga pemirsa yang mendengarkan podcast kita pada hari ini. Semoga nanti 3 sampai 5 tahun ke depan sesuai dengan harapan dan doanya dari Ibu Uti dan juga semua yang ada di sini kita bisa go internasional. Wah, makin banyak lagi nanti komunitas Ibu Uti ya. Amin. Ya, makin banyak juga konten-konten yang diterbitkan oleh Vape nanti. Wah, luar biasa nih. Jadi bisa lebih mudah lagi ya. Kalau banyak kategori banyak ininya kan
menunya maksudnya ditambah-nambah gitu kan nanti bisa lebih banyak menarik orang juga. Betul, betul, betul sekali Ibu Uti. Di samping itu kemudahannya jangan lupa. Nah, Iya. Ibu, ini mungkin pertanyaan terakhir nih sebelum kita menutup kita podcast Bincang Santai kita pada hari ini.